Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat gambar ini, maka apa yang Bapak Ibu bisa nilai dari sini? Tidak pakai helm. Siapa yang sering melakukan? Bapak Ibu Saudara, kalau jalan ganggang kayak begini nggak masalah. Tapi di sini terlihat ada truk, jalannya lebar, berarti ini seharusnya daerah patuh lalu lintas. Maka ada dua orang yang pakai motor. Saya lihat yang di belakang itu serasa malu dia gini pas di foto ya. Saya nggak tahu ini foto dari mana, tapi kalau nggak salah plat A. Dia agak malu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau misalnya kita lewat jalan raya, kemudian kita lihat jemaat GBH di sini deh. Dia lewat jalan Gajah Mada terus nggak pakai helm. Kira-kira gimana tanggapan Bapak Ibu? Atau nggak usah jemaat deh, saya. Bapak Ibu, saya lagi asik bawa motor di jalan Gajah Mada, kemudian jumpa dengan saya dan lihat tidak pakai helm. Kira-kira Bapak Ibu ngomong apa? Hebat kali Bapak tetap pakai helm. Kepala terbuat dari besi kah? Nah, ya Bapak Ibu Saudara, lanjut. Apa yang dilihat Bapak Ibu Saudara? Merokok, nah di belakangnya udah gak pakai helm lagi, pede lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sering kali saya jumpai Bapak Ibu Saudara dan berapa kali saya gondok dengan hal ini. Dia merokok di depan, kemudian dia kebas-kebaskan rokoknya, kena mata, saya bilang aduh. Ini saya lihat beberapa video ada yang ditegur, tapi malah ngelawan. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau salah satu di antara Bapak jemaat kita, ada yang bawa motor, kemudian sambil merokok dan abunya dikebaskan di belakang kena mata Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bahasa apa yang keluar? Bahasa cinta? Nah coba lagi bayangkan kalau gembala saudara lagi di bawa motor, terus dengan santainya saya merokok. Nah merokoknya aja udah gak bener ya. Ya bagi sebagian orang dibilang bahwa merokok itu wajar, tetapi kita sebagai orang Kristen merokok itu tidaklah wajar dan tidaklah benar. Lagi merokok kemudian abunya kena kita ke belakang, kemudian kira-kira Bapak Ibu akan rasa damai sejahtera enggak? Tidak. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Next. Bapak Ibu, ini siapa pelakunya rata-rata nih? Nah ibu-ibu nih. Terkadang tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, tukang sayurnya itu jadi korban. Ini bapak-bapak yang dikeruminin ibu-ibu. Dan biasanya aktivitas di tukang sayur itu di mana-mana. Tidak hanya numpang beli sayur, tapi tiba-tiba ada nyelonong satu. Tahu nggak semalam? Yang itu tuh, oh iya kak. Mulai nyambung, akhirnya yang dibeli sayur cuma 5.000. Tapi ngomongnya sampai 1,5 jam hanya karena kejadian semalam. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara kalau udah mulai menggosip, tidak sedikit pada saat Anda bergosip apa yang sebenarnya gak Anda pengen ucapkan, tetapi Anda terpaksa ucapkan supaya ada bahan cerita. Benar gak? Makanya Tuhan bilang di firman-Nya, di dalam banyak bicara, banyak dosa. Jadi semakin kita banyak berbicara, apalagi bergosip, semua Bapak Ibu Saudara, kalau gosip itu membongkar yang tak terbongkar. Mengatakan yang tak terkatakan, itulah yang terjadi saat gosip. Memfitnah yang tidak patut difitnah, mengomongin yang tidak pantas diomongin, itu terjadi di perkumpulan gosip. Dan ini sering terjadi di kalangan ibu-ibu. Saya berdoa ibu-ibu GBIH tidak seperti ini. Nanti boleh lihat di warungnya Cevina, di situ nggak ada yang kerumun Bapak Saudara. Saya pernah ke sana biasanya beli udah pulang, nggak pernah ada yang stay untuk gosip di situ. Nah, ini perilaku ibu-ibu. Selanjutnya, ada yang merasa, aku yang dahulu. Bapak Ibu Saudara, sekumpulan bapak-bapak yang berkumpul di Lapo,
dan kita kira mereka lagi minum susu, ternyata yang diminum bukan susu, itu tuak. Dan habis dia minum tuak, tidak jarang omongannya ngelantur. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dari 4 kelakuan yang kita lihat tadi, kalau Bapak Ibu Saudara nggak usah jauh-jauh, kalau lihat saya melakukan beberapa di antaranya, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat saya lagi di lapo, kemudian minum tuak, Bapak Ibu datang dan lihat saya. Kira-kira tanggapannya bagaimana? Kecewa, iya. Waduh, gembalaku yang kubangga-banggakan selama ini ternyata minum yang itu juga. Ternyata gembalaku yang selama ini baik-baik ternyata merokok di jalan. Kembali ke Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu melihat sesama jemaat melakukan hal-hal demikian, kira-kira apa yang Bapak Ibu katakan? Masa udah anak Tuhan masih gitu kelakuannya? Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari ini kita mau belajar. Next. Kita mau belajar masih seri mengenai hidup berkenan. Tapi kita mau belajar tentang orang Kristen yang beretika. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang punya Roh Kudus dalam hatinya, yang punya Roh Kudus yang untuk menuntun hidupnya, pasti akan terjadi perubahan pola hidup dari sehari ke sehari. Yang tadinya bobrok sekarang menjadi baik, yang tadinya sampah masyarakat sekarang jadi berharga, yang tadinya dicibir sekarang menjadi orang yang bijak. Saya percaya Bapak Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan ada banyak perubahan hidup. Dan etika itu secara bahasa Bapak Saudara lanjut adalah prinsip moral dan norma perilaku manusia. Secara sederhana etika adalah tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk di dalam tindakan manusia. Jadi Bapak Saudara, sebagai orang Kristen kita akan dinilai oleh orang banyak. Bapak Ibu Saudara pernah gak dengar kata-kata ini? Yang sudah melayani nih. Percuma sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, berarti di situ ada penilaian bahwa hidup melayani mungkin tidak sejalan dengan kehidupan kita. Kemudian bisa jadi suami atau istri kita ngomong gini, percuma doa siang malam, kelakuannya masih setan. Karena apa? Di situ mereka melihat bahwa hidup kekristenan kita tidak mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Maka orang akan cenderung menilai. Oleh karena itu kita harus menjaga sikap, tindakan, perilaku kita supaya jangan menjadi olok-olokan bagi orang lain. Supaya jangan sampai Kristus diolok-olok hanya oleh karena kita. Saya pernah katakan saudara, saya pernah ketemu satu perempuan, dia pakai salib gede sekali. Salibnya kalau nggak salah segede ini. Dia gantung di sini. Dia pergi beli makan di warung nasi Padang. Saya juga beli. Awalnya saya nggak peduli. Pas saya hadap dia ada salib. Dan tahu kau Bapak Saudara, bajunya itu agak kekurangan bahan cuma sampai sini. Celananya segini, salibnya gede. Bagi orang yang melihat di luar sana, mereka akan berpikir, oh ternyata gini ya kelakuan orang Kristen. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudara, kekristenanmu bukan hanya KTP, kekristenanmu bukan hanya identitas biasa, tetapi kekristenanmu harus engkau hidupi supaya engkau menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, contoh etika di Indonesia itu ada menghargai orang lain. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu gak usah diajari karena ini udah diajari dari rumah. Kalau ada orang lagi berdekatan duduk, maka otomatis saya juga otomatis Bapak Ibu. Saya gak akan jalan begini. Tapi saya akan nunduk begini.
sebagai tanda penghormatan. Itu nggak usah dikomando Bapak Ibu Saudara. Nah, di firman Tuhan juga dikatakan Bapak Ibu Saudara, lanjut, ada dikatakan mengenai bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua. Di Imamat 19:32 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab juga dikatakan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Dan lebih jelas lagi dikatakan, engkau harus berbangun diri di hadapan orang ubanan. Bapak Ibu Saudara, saya praktekkan hal ini karena saya belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang lebih tua dari saya, bahkan mungkin dia nggak lebih tua. Kalau dia datang salami saya, ada dua perbedaan Bapak Ibu Saudara. Kalau orang salamin kita lagi duduk dan kita duduk saja, berarti kita menganggap diri kita lebih tinggi. Tetapi kalau dia datang salamin kita dan kita berdiri, itu tandanya kita menaruh hormat. Di Alkitab dikatakan Bapak Ibu Saudara, engkau harus bangun berdiri. Apalagi anak-anak, anak muda. Kalau engkau disalami oleh orang yang lebih tua, jangan engkau hanya duduk karena engkau lagi asik main HP. Ya, engkau tidak sopan, engkau kurang ajar kalau engkau berbuat demikian. Tapi engkau harus bangun berdiri karena yang sedang berhadapan denganmu orang yang lebih tua. Bahkan dikatakan orang yang sudah ubanan. Engkau harus taruh rasa hormat. Disitulah orang bisa menilai, oh orang Kristen itu sopannya begini ya. Jangan sampai orang di luar sana bilang begini, oh orang Kristen itu kurang-kurang ajar ya. Orang Kristen itu gak tahu etika ya. Bahkan di firman Tuhan sudah dikatakan demikian. Engkau harus berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh rasa hormat. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita diselamatkan oleh Kristus, Dia ingin bentuk karakter kita seperti Kristus setiap hari. Dan bukan hanya ini Bapak Ibu Saudara. Di Ibrani 13 ayat 7b dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, karena kita di lingkup gereja, maka saya katakan pemimpin-pemimpin itu, pemimpin Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala, pemimpin Bapak Ibu ketua komsel, ada ketua worship naik departemen ini, departemen itu, dikatakan engkau harus tunduk kepada mereka ketika mereka mengarahkan engkau ke jalan yang benar. Jangan jadi jemaat yang jadi bumerang. Jangan jadi orang yang ngomong sana sini ini itu, menjelek-jelekan pemimpinmu, menjelek-jelekan gembalamu. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang benar engkau harus berdoa untuk gembalamu. Kalau hidupnya salah, engkau harus berdoa supaya hidupnya benar. Kalau hidupnya salah, engkau tegur dia dengan baik-baik supaya dia kembali ke jalan yang benar. Kita harus menaruh hormat. Saya juga punya pemimpin lagi di atas saya. Saya juga harus menaruh hormat. Di dalam keluarga, yang menjadi pemimpin dalam keluarga siapa? Suami. Maka anak-anak, istri harus menaruh hormat. Harus taat. Di dalam pekerjaan, pimpinanmu siapa? Bos di pekerjaanmu, mungkin HRD-mu, pimpinanmu, engkau harus taruh hormat di atas mereka. Kalau engkau sudah tidak sanggup kerja di situ, berarti mungkin engkau harus mengundurkan diri. Tapi jangan engkau tetap bekerja di situ, tapi setiap hari engkau menggerutu, bosku ini begini, bosku ini begini. Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus menaruh hormat kepada pemimpin kita siapapun dia. Urusan hidupnya itu dia urusannya dengan Tuhan. Urusan kita, karena dia seorang pemimpin, berarti kita harus taat. Amin. Kemudian Bapak Saudara,
Bahkan Paulus mengatakan demikian begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Paulus bilang, aku menguasai diri, aku menguasai mulutku, aku menguasai tubuhku, aku menguasai tanganku sepenuhnya. Supaya setelah aku beritakan Injil, setelah aku menginjili orang lain, aku sendiri jangan ditolak. Maksudnya begini, kalau kita nginjilin orang, misalnya sesama jemaat, engkau kasih Injil ke dia. Rajin-rajin ke gereja ya. Tuhan itu baik, rajin-rajinlah sedikit. Tetapi 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian engkau gak pernah datang ke gereja. Dia tanya, kenapa gak datang ke gereja Pak? Lagi malas. Itu yang kau beritakan gak laku. Karena dia gak jadi hidup. Kalau engkau belajar, kalau engkau mengajari orang lain, engkau katakan begini, kasihi sesama manusia. Engkau harus sayangi istrimu. Engkau harus kasih perhatian ke istrimu. Pintar ngajar nih. Istri itu harus ditreatment, harus dihargai, harus dikasih penghormatan. Tetapi kemudian dia tanya keluar, itu si A suami itu gimana dia perlakuan dengan istrinya? Kemudian ada orang lain jawab, tiap hari yang saya dengar piring pecah. Gak laku yang kau ajarkan. Engkau jadi batu sandungan. Kalau engkau seorang istri, engkau lagi ngajari saat pasangan muda, engkau bilang gini, kita sebagai istri harus layani suami. Pulang jangan tanya gaji dulu, bikin kopi dulu biar dia senang. Siapkan bajunya. Dan ternyata engkau gak melakukan, dan dia tahu engkau gak melakukan, sia-sia apa yang engkau katakan. Bahkan engkau sendiri akan ditolak. Paling dia bilang gini, pandai ngomong Jak. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata begini, sesudah aku memberitakan Injil, aku melatih tubuhku, aku menguasai tubuhku sepenuhnya. Supaya Injil yang kuberitakan itu tidak sia-sia. Karena melihat kehidupanku tidak sejajar dengan Injil. Injilmu akan menghasilkan hal yang luar biasa kalau apa yang engkau beritakan sesuai orang itu bisa lihat dalam dirimu. Makanya tahu gak Bapak Saudara? Setiap saya kemana-mana, Bu Gembala itu selalu bilang ke saya, Pak, jaga sikap ya. Karena di mana-mana orang kita gak kenal tapi orang kenal kita. Karena beberapa kali kejadian, kami lagi di mana, tiba-tiba ada yang sapa, halo Pak Pendeta, mikir siapa ini ya. Lagi pergi ke pasar, saya yang sering ke pasar Bapak Ibu, karena ibu kerja pagi, akhirnya saya yang sering ke pasar. Dan di pasar itu sering ketemu orang yang saya kenal maupun saya kenal, nyapa. Pak, belanja juga ya? Oh iya, karena ibu kerja pagi. Pernah satu kali Bapak Ibu Saudara, kami pergi ke tempat, kami mau hangout bersama Ibu Gembala. Melihat pemandangan bagus tempatnya. Ya mikir, gak ada orang lain, aman. Nikmati me time dengan berdua dengan Gembala. Tiba-tiba nongol. Bukan jemaat kita, tapi jemaat yang kami kenal. Aduh. Bapak Saudara, begitu juga dengan Bapak Ibu. Ada banyak yang memperhatikan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Anda mau di mall kah, di tempat makan. Engkau harus jaga sikapmu, engkau harus jaga etikamu. Supaya engkau jadi berkat untuk orang lain. Jangan sampai orang lihat kau begini. Apalagi nih, engkau lagi bertindak kasar. Tadi engkau anggap gak ada yang kenal dirimu, ternyata di belakang ada yang lihat. Ternyata dia begitu selama ini. Ternyata di gereja itu cuma malaikatnya casing.
Ternyata di luar dia garang. Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus sama di luar maupun di dalam. Makanya Paulus bilang gini, aku menguasai tubuhku sepenuhnya. Supaya setiap orang yang aku injili mereka tidak menolaknya. Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak sesuai Injil dan kita berani menginjil, biasanya orang akan tolak kita di awal. Udah gak usah lah, kau mau ajari aku, kau aja gak bisa, gitu katanya. Tapi kalau dia lihat di hidup kita, sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dia akan dengar apa yang kita katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus hidup, menjaga etika kita, menjaga sikap kita? Karena gini, etika cara hidup kita menentukan identitas kita. Bapak Ibu, pernah gak dengar kata-kata begini? Hei, anak siapa sih ini? Ya kan? Pernah kan dengar anak siapa sih ini? Tapi kalau bagus, anak siapa ini cantiknya? Oh bisa anteng, anak siapa ini? Kalau lagi kesel, anak siapa sih ini? Karena apa? Artinya tindakan kita menentukan identitas kita. Kita anaknya Allah atau anak iblis. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Saudara, kita di sini semua gak terkecuali punya satu identitas, yaitu anak-anak Allah. Anak-anak terang. Dan identik dengan anak-anak Allah, orang Kristen biasanya identik dengan kasih. Itu gak usah tawar-menawar Bapak Saudara. Orang yang gak kenal Kristus saja mereka tahu kok orang Kristen itu, mereka bilang ini agama kasih. Bapak Saudara, perbuatan baik mengasihi bukan sesuatu yang kita mengada-ngada. Tetapi dikatakan Allah kita diciptakan untuk perbuatan baik. Dia menciptakan kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Maksudnya buatan Allah Bapak Ibu Saudara berarti kita dilahirkan baru, kita dibentuk baru. Berarti buatan Allah semua tubuh kita, pikiran kita, otak kita, ini kita semuanya diperbarui menjadi buatan Allah. Karena sebelum kita kenal Kristus, sebelum kita terima Yesus, kita buatan dunia ini. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita dibaptis, kita terima Roh Kudus, kita sah menjadi buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kalau kita buatan Allah termasuk apa? Mulut kita juga buatan Allah. Amin. Bapak Saudara, saya percaya orang yang mulutnya sudah buatan Allah pasti bisa menjaga mulutnya dengan baik. Tapi kalau mulutnya masih suka gak memberkati, jangan-jangan made in China masih. Suka error Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Bapak Ibu kalau ada orang yang ngomongnya tidak memberkati, tanya, mulutmu buatan mana sih? Bapak Ibu Saudara, semua tangan kita juga buatan Allah. Semuanya buatan Allah. Dan saya percaya semua buatan Allah itu diperuntukkan untuk pekerjaan yang baik. Saya mau tanya, gosipin orang perbuatan baik atau tidak? Tidak. Saya percaya kalau kita sudah punya mulut buatan Allah, maka kita bisa menahan diri untuk tidak ngomongin orang lain. Saya Bapak Saudara, saya paling malas ngomongin orang lain. Karena ngomongin hidup saya aja gak kelar-kelar. Coba deh Bapak Ibu. Gimana kita mau ngomongin orang lain? Ngomongin hidup kita sendiri aja. Kita belum selesai. Susahnya minta ampun bagaimana kita harus menjalani hidup. Jadi jangan omongin orang lain. Omongin dirimu sendiri. Kalau engkau masih suka ngomongin orang lain, berarti mulutmu belum dibaptis. Bapak Ibu, sama-sama katakan, mulutku buatan Allah. Amin.
Saya percaya orang yang mulutnya sudah buatan Allah, pasti mulutnya akan memberkati orang lain. Dan dimulai dari apa? Memberkati keluarganya sendiri. Itulah mulut buatan Allah. Di firman Tuhan dikatakan, memang lidah ini kecil, tetapi dia dapat membesar-besarkan hal-hal yang biasa. Sama seperti kapal, lidah itu diibaratkan seperti kemudi kapal yang kecil, namun bisa mengemudikan kapal yang sangat besar. Juga dikatakan, mulut kita ini bisa menentukan kita hidup atau kita mati. Jadi harus jaga mulut, jaga perkataan. Jangan sampai orang lain tersandung oleh perkataan kita. Amin. Dan kemudian Bapak Saudara, identitas anak Allah harus melekat atau gaya hidup kita. Identitas anak Allah tidak hanya jadi seperti baju. Baju ini Bapak Saudara, saya hanya pakai di gereja atau keluar. Nanti kalau saya mau tidur saya lepas. Karena hanya baju. Tetapi identitas anak Allah gak boleh jadi baju. Tetapi harus menjadi di darah dan daging. Artinya harus melekat dimanapun engkau berada. Kapanpun itu yang keluar adalah identitasmu sebagai anak Allah. Amin. Jadi Bapak Saudara, identitas anak Allah harus berlaku dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita bertemu. Jadi jaga sikap baik-baik. Jaga perkataan kita baik-baik. Jaga tingkah laku kita baik-baik. Karena dari tindakanmu menentukan identitas engkau anaknya siapa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang melihat jemaat GBH mereka tahu. Ini anak Yesus. Ini orang Kristen. Ini orang baik. Mereka jangan sampai bilang, ini orang suka nyusahin, ini orang suka nipu, ini orang yang suka bikin marah. Tetapi marilah kita punya identitas, ini orang Kristen. Ini orang yang ikut Yesus sungguh-sungguh. Ini orang yang rajin ibadah. Itu identitas kita. Karena dikatakan diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Bapak Saudara, ingat baik-baik, dimanapun kita berada, engkau harus tetap punya etika supaya orang bisa mengenali engkau sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Yang kedua, karena lewat hidup kita, orang lain bisa memuliakan Tuhan. Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu harus jadi terang bagi orang lain. Artinya apa? Cara hidup kita, cara bicara kita harus bisa jadi perhatian orang lain, harus bisa jadi sesuatu yang memberkati bagi orang lain. Dan lewat hidup kita Bapak Ibu Saudara, orang bisa akhirnya bisa melihat Tuhannya dia hebat ya. Dulu dia hidupnya hancur-hancuran, setelah dia jadi orang Kristen, dia berubah. Yesus itu hebat. Orang lain terberkati lewat hidupmu dan mereka memuliakan nama Tuhan. Masih yang sama. Saya juga lagi tadi perhatikan Rea di depan. Dia sendiri di depan dan dia tahu sekarang caranya nyembah Tuhan. Zaman dulu, waduh haleluya. Dia yang paling aktif ngajak ngobrol. Sekarang balik dia digangguin. Tapi puji Tuhan dia gak terganggu. Begitu juga hidup kita Bapak Saudara. Karena tadi saya yakin dan percaya orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Dan orang lain akan tanya, agama apa sih? Siapa sih Tuhannya? Dulu Bu Irma pernah ditanya, suamimu pakai dukun apa? Kok bisa berubah? Saya juga rindu saudara. Suatu saat engkau akan ditanya, tiap minggu itu jam 10 kamu kemana sih? Kok sekarang kamu jadi berubah hidupnya lebih baik?
Setelah pergi-pergi jam 10 balik jam 12. Orang akan penasaran akan hidupmu. Mereka akan cari tahu siapamu. Dan lewat cara hidupmu setiap hari yang memberkati mereka. Mereka akhirnya akan memuliakan Tuhan. Tuhannya luar biasa ya. Lewat kesaksian hidupmu, engkau disembuhkan, keluargamu dipulihkan. Orang akan lihat dan mereka akan memuliakan Tuhan Yesus di sorga. Sekalipun mungkin mereka belum percaya Yesus, tapi mereka saat melihat hidupmu menjadi berkat bagi mereka, mereka akan tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena lewat hidup kita, semua orang bisa menikmati kasih Kristus. Kenapa tujuan kita menjadi seperti Kristus? Supaya setiap orang yang bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita, dia bisa melihat Kristus di dalam kita. Christ in you and me. Kristus di dalam kamu dan di dalam saya. Dia bukan hanya jadi sekedar casing, tetapi dia menjadi darah dan daging yang menyatu dalam tubuh kita. Bapak Saudara, Tuhan menghendaki perbuatan kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya apa? Semua orang harus bisa nikmati cara hidup kita yang sama. Jangan sampai cara hidup kita di gereja berbeda. Di gereja rohani, di pasar rohaye, di supermarket rohalus, di mall roh kudus. Enggak, Tuhan enggak mau begitu. Tapi dimanapun engkau berada, engkau di gereja roh kudus, engkau rohani, di mall juga engkau begitu. Dimanapun engkau berada, engkau tetap mengandalkan Roh Kudus yang menuntun hidupmu. Dan engkau menjadi orang yang gak apa-apa orang bilang gini Bapak Saudara, terlalu rohani. Gak apa-apa, memang rohani kok. Jalani hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu hal simpel yang saya lakukan setiap kali saya parkir motor, kecuali abang parkirnya bilang biarkan saja, tetapi saya akan usahakan parkir motor saya tidak akan tinggal begitu saja, tetapi saya akan parkirkan sejajar dengan parkiran lainnya. Tujuannya apa? Biar tukang parkir nggak capek lagi mindahin. Itu kita sudah jadi berkat di situ. Itu hal yang kecil Bapak Ibu Saudara untuk jadi berkat. Dimanapun kita berada. Mulai dari hal-hal kecil. Supaya hidupmu bisa menjadi alat bagi setiap orang untuk memuliakan Tuhan. Dan ketiga, kenapa hidup kita harus beretika? Kenapa kita harus jaga hidup kita? Karena tadi hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang setebal ini sudah menjadi hidup di dalam sini. Jadi orang di luar sana gak perlu belajar yang namanya, kasih, tetapi lewat hidupmu orang bisa membaca kasih. Itu artinya hidup kita menjadi surat Kristus. Artinya hidup kita gak perlu koar-koar untuk berkata kepada orang engkau harus jujur, engkau harus ini, engkau harus itu. Tidak, tapi dia melihat hidupmu, dia bisa baca Alkitab dalam dirimu. Ini orang jujur, ini orang baik, ini orang yang setia. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kesetiaan, engkau gak perlu koar-koar setia. Tapi pertama, kalau engkau belum menikah, orang akan lihat engkau pacaran sudah berapa kali sih? Bapak Saudara, ada yang sudah pacaran lebih dari 5 kali? Oh, jangan pakai malu. Dulu ada teman saya yang sampai dia menikah dia pacarnya 20. Haleluya. Kalau pacar saya cuma 1. Ya dia.
Tahu nggak Bapak Saudara? Saya kelas 2 SMA. Mama saya sampai panggil saya dengan serius. Dia bilang begini, Sindul. Dia bilang, nak, kamu punya pacar nggak? Saya bilang, nggak ada, ngapain sih? Buang-buang uang, buang-buang waktu. Saya bilang begitu kan. Dia mulai khawatir, jangan-jangan anak saya ini belok. Benar. Akhirnya dia bilang, mama saya bilang ke saya begini, nak, nggak apa-apa kok pacaran. Saya bilang nggak mau. Saya bilang saya bukannya nggak suka, tapi saya nggak mau. Dan saya baru akhirnya pacaran setelah kuliah. Karena apa? Dulu saya mikir gini, ngapain? Karena saya lihat teman-teman saya kan. Mereka pacaran, terus mereka pas jam istirahat, mereka duduk di belakang pagar sekolah. Mereka di situ ngobrol, saya bilang ngapain ngabisin waktu. Mereka ngobrol berdua sambil begini. Saya bilang itu pacaran dinikmati apa ngusir nyamuk? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berbicara kesetiaan, engkau anak muda, tapi engkau sudah pacaran 25 kali, orang bilang begini, ngomong kesetiaan, pacaran ganti sebulan sekali. Kalau engkau berbicara tentang kesetiaan kepada istrimu, tetapi saat istrimu telepon, baru baik-baik, Pak pulang ya, saya lagi perlu ini. Dan engkau pulang, orang bisa lihat bukan takut istri, tapi engkau menghargai istrimu, engkau pulang, karena dia lagi perlu engkau. Engkau gak jawab teleponnya, jangan ganggu-ganggu urusan suami, urus urusanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ingat, hidup kita itu harus jadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, mereka harus bisa baca Alkitab ini. Mereka kalau kita coba Bapak Ibu Saudara, orang yang belum percaya Tuhan, engkau sodorkan Alkitab untuk dia baca, dia akan tolak mentah-mentah. Ngapain sih gak mau? Tetapi hidupmu yang jadi Alkitabnya, mereka gak akan tolak untuk membaca hidupmu yang baik itu. Makanya hidup kita harus jadi berkat. Karena orang lain yang belum kenal Kristus gak mungkin dia baca ini. Tetapi biarkanlah dia baca surat Kristus yang sudah jadi darah dan daging. Sehingga lama kelamaan dia juga akan baca ini secara lengkap. Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Kalau ditulis dengan tinta ini Bapak Ibu Saudara, tinta. Tapi dikatakan tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Kudus. Bukan di loh-loh batu seperti 10 hukum Taurat. Tetapi dikatakan melainkan pada loh-loh daging. Artinya kalau udah tertulis di daging gak bisa dihapus. Kemudian dikatakan yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi berkat berawal dari kita mengasihi. Kalau orang mau jadi berkat, dia harus punya kasih. Saya percaya orang yang merokok di jalan, kalau dia punya kasih Kristus, dia akan berhenti merokok di jalan. Karena dia tahu, kalau dia merokok di jalan, ada orang lain yang menderita. Kalau dia mengasihi, dia gak pengen orang lain menderita karena dia. Saya percaya Bapak Saudara, kalau orang punya kasih, pasti gak akan tega untuk jelek-jelekin orang lain. Kecuali engkau gak punya kasih, engkau memang pemuas hidupmu adalah menjelekkan hidup orang lain. Dan kemudian Bapak Saudara, belajar itu adalah kunci menjadi lebih baik. Kita jadi orang Kristen gak serta-merta berubah seperti Power Rangers berubah dalam beberapa detik. Enggak, semuanya proses belajar. Proses belajar ada naik turunnya. Tetapi walaupun naik turun tetap naik ke atas. Lebih baik dan lebih baik. Asalkan kita mau belajar, hidup kita pasti bisa jadi berkat dan jadi lebih baik lagi. Kemudian Bapak Saudara, proses belajar itu dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Anak-anak kita
bisa jadi anak yang sopan dimulai dari kita ajari dari rumah. Dulu papa saya itu nggak banyak ngomong, tapi mama saya nggak tahu ya, ibu-ibu ini cubitannya luar biasa. Dia nyubit itu nggak besar Bapak Saudara, kecil aja tapi sakitnya minta ampun. Jadi mama saya itu kalau kami lagi di mana-mana, kami mulai ribut, hanya lirikan mata saja, langsung. Semuanya dimulai dari rumah. Makanya anak-anak kita mencerminkan hasil apa yang kita ajarkan di rumah. Anak-anak kita juga mencerminkan kepedulian kita kepada mereka seberapa. Kita kasih waktu kita seberapa ke mereka. Kita udah sibuk kerja di luar, nyampe di rumah main HP lagi. Anak bilang, "Pa, Ma main." Nggak punya waktu karena main HP terus. Gimana kita bisa berharap anak ini jadi anak yang baik, anak yang taat firman Tuhan. Sedangkan kita nggak spend time dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah ingatkan loh. Engkau harus mengajarkan anak-anakmu siang dan malam tentang kebenaran firman Tuhan. Mengajari anak-anak tentang yang baik itu tanggung jawab kita orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah itu hanya ngisi kognitifnya aja. Tetapi masalah etika perilaku itu tanggung jawab kita pertama di rumah. Makanya proses belajar itu dimulai dari rumah. Kalau anak-anak kita mau pengen jadi anak yang jadi berkat untuk teman-temannya, mulai ajari dia dari rumah. Sediakan waktu untuk dia. Bapak Ibu Saudara, penelitian tahu nggak kenapa remaja wanita banyak yang jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam seks bebas, jatuh ke dalam pergaulan bebas? Tahu kenapa? Karena dia kekurangan kasih sayang dari orang tua, terutama papanya. Akhirnya dia berusaha mencari sosok ayah di luar. Dan dia ketemu laki-laki yang gak bertanggung jawab. Jadi kalau engkau mau anak perempuanmu jadi anak yang baik-baik, jadi anak yang bisa jaga diri. Dari rumah engkau puaskan dia dengan kasih sayang. Sehingga dia gak butuh kasih sayang yang palsu dari luar. Banyak orang jatuh Bapak Saudara. Banyak anak-anak jatuh karena apa? Karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Banyak remaja putri jatuh karena dia gak dapat kasih sayang dari papanya. Akhirnya dia berusaha mencari kasih sayang dari seorang laki-laki di luar sana. Tapi sayangnya kadang laki-laki itu juga gak benar. Jadi proses belajar mulai dari rumah. Mulai hari ini Bapak Saudara. Saya mau bilang mulai hari ini. Puaskan anak-anakmu dengan kasih sayangmu. Supaya dia gak repot cari kasih sayang di luar. Kita mau anak-anak kita baik. Kita mau keluarga kita baik. Maka lakukan sesuatu dengan benar. Mungkin engkau sibuk kerja, iya. Tapi ini minimal pada saat engkau balik ke rumah. Spend time dengan mereka. Berikan waktu untuk mereka. Jangan sudah sibuk capek kerja. Terus balik, tidur, pulang lagi. Saya pernah kejadian, Bapak Saudara, ada berita. Berapa tahun, tahu nggak anak-anaknya itu. Karena dari kecil dirawat oleh babysitter. Akhirnya babysitternya dipanggil mama. Papanya, mamanya dipanggil om tante karena gak pernah jumpa. Pagi-pagi berangkat kerja, tahu kan kehidupan Jakarta? Pagi-pagi berangkat kerja anak belum bangun. Pulang malam anak udah tidur. Jadi gitu-gitu terus. Yang rawat siapa? Babysitter. Akhirnya yang dipanggil mama siapa? Babysitternya. Papanya, mamanya jadi apa? Jadi om dan tante. Jadi Bapak Saudara, saya rindu bahwa keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang memberkati orang lain. Hidup kita pribadi menjadi berkat bagi orang lain. Dimulainya dari mana? Dari rumah kita. Ajari sopan santun dimulai dari mana? Dari rumah kita. Dulu Bapak Saudara, kalau guru pukul di sekolah, kami gak berani kasih tahu ke orang tua.
Karena nanti dapat bonus. Kalau guru udah hajar kiri, nanti orang tua, saya udah tahu tuh, waduh, orang tua hajar kanan, mendingan diam-diam saja. Sekarang kelakuan anak-anak sekolah bagaimana? Berani mereka lawan guru? Karena apa? Kurangnya pendidikan dari rumah. Bayangkan Bapak Saudara, kalau orang Kristen, tahu nggak? Di Alkitab Kejadian, Nabi Eli, seorang imam, tetapi anak-anaknya bobrok. Anak-anaknya melakukan kekejian bagi Tuhan. Tahu kenapa? Karena Nabi Eli pertama, dia nggak berani negur anak-anaknya. Udah dikasih contoh di Alkitab. Anak-anak Eli ada 2 orang akhirnya binasa. Kesalahannya dari orang tuanya karena terlalu memanjakan. Apa yang diminta anak, oke. Nggak berani negur. Akhirnya anaknya jadi anak yang pembangkang. Dan di Alkitab anak-anaknya ini, 2 orang anaknya melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka binasa. Dan Eli pun ikut binasa. Jadi Bapak Saudara, kalau keluarga kita mau jadi berkat bagi keluarga Kristen lainnya, keluarga di luar sana yang lainnya, engkau harus bisa menegur anakmu, mendisiplinkan anakmu, mengajari tentang sopan santun, mengajari tentang kebenaran. Amin. Bapak Saudara, lanjut. Nah, ini dia poin penting untuk kita pelajari Bapak Saudara. Filipi 2:15, supaya kamu, kita baca sama-sama ya, 3-2 ya. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sehingga kamu menjadi seperti bintang-bintang di dunia yang bersinar terang. Karena apa? Karena kamu kedapatan tidak beraib, tidak bercacat, tidak bernoda di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah orang banyak. Kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu menjadi orang Kristen tetapi berbeda dari orang kebanyakan. Gak apa-apa engkau berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan. Kalau engkau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat, hidupmu pasti berbeda dari orang kebanyakan. Tadi yang gosip beli sayur, kalau engkau sudah jadi orang Kristen yang taat, engkau tinggal beli sayur, mang sayurnya mang ini mang, setelah itu engkau pulang, engkau tidak stay di situ lagi. Ada cerita apa? Enggak lagi, karena hidupmu sudah berubah. Kalau dulu tempat nongkrongmu di Lapo, sekarang berbeda. Tempat nongkrong di mana? Pak Gembala. Yuk bikin kita persekutuan bapak-bapak yuk. Daripada bosan nih. Yuk kita oke. Mulai berubah. Akan berubah seiring berjalannya waktu kalau kita mengenal Kristus. Sekarang naik motor keluar. Helm ya. Udah ingat helmnya. Dulu helmnya bawa Bapak Saudara. Tapi helmnya dikasih di dengkul. Ditempel di dengkul. Nggak tahu kenapa ya. Ada orang bawa helm tapi helmnya nggak dipakai. Dikasih di dengkulnya. Mungkin dengkulnya lebih berharga dari kepalanya. Nah Bapak Saudara, ada banyak yang berubah dari hidup kita kalau kita berani berbeda menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan terakhir Bapak Saudara, yuk sama-sama kita katakan begini. 3, 2, ya. Jangan jadi batu sandungan tetapi jadilah batu loncatan bagi orang lain lewat kehidupan kita. Jangan membuat orang tersandung pada saat melihat perbuatan kita. Tetapi hendaklah lewat hidup kita orang lain itu terberkati menjadi batu loncatan untuk lebih baik. Jangan lewat hidup kita orang tersandung dan jatuh. Jangan sampai orang baru datang ibadah, mereka udah tersandung dengan kehidupan kita dan dia bilang, gak usah ibadah, ternyata orang Kristen sama aja kayak orang di luar sana. Tetapi kita harus berbeda dari orang kebanyakan pada umumnya. Karena kita adalah bintang-bintang di dunia ini yang menerangi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Amin.